Assalamualaikum, sobahul khair, ananda soleh solehah, semangat pagi. Ya, ketemu lagi ya sama Ustazah hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita di hari yang kemarin. Sebelum kita mulai, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Silakan disiapkan buku-bukunya, tapi jangan lupa ya religi paginya dilaksanain dulu. Ya, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan masuk ke tema 1, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Sedangkan Indonesia itu memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan bunga puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona, dan bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beragam jenis tanaman bunga. Nah, beberapa manfaat dari bunga itu sendiri yaitu yang pertama sebagai hiasan. Ya, biasanya ditaruh di dalam rumah untuk hiasan. Kemudian sebagai pelengkap sebuah acara pernikahan. Contohnya seperti bunga melati yang dirakit untuk melengkapi hiasan pernikahan. Kemudian juga ada juga sebagai ungkapan bela sungkawa yang biasanya dirangkai bunganya sebagai ungkapan bela sungkawa. Ya, sekarang kita lanjut ke halaman 167 tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan umbi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Kalian bisa lihat gambar dari setiap tanamannya ya. Sekarang mari kita lihat persamaan dan perbedaan dari umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Jadi persamaan dari ketiganya yaitu yang pertama terdapat di dalam tanah, yang kedua tempat menyimpan cadangan makanan, dan yang ketiga dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Kemudian untuk perbedaannya dari umbi batang sendiri terbentuk dari batang yang mengembang, sedangkan umbi akar terbentuk dari akar yang mengembang, dan umbi lapis terbentuk dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk. Kemudian umbi batang tumbuh tunas pada bagian umbi batang. Pada umbi akar tumbuh tunas pada bagian umbi akar. Umbi lapis tumbuh tunas pada bagian pangkal daun. Kemudian yang ketiga, umbi batang memiliki akar tunggang, sedangkan umbi akar dan umbi lapis memiliki akar serabut. Ya, jadi umbi-umbian yang sudah dibahas di depan tadi itu dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan yang menyehatkan. Nah, sekarang coba kalian membuat makanan sederhana yang berbahan dasar umbi bersama orang tua. Kemudian nanti setelah makanannya jadi silahkan dokumentasikan berupa foto, dan fotonya itu harus ada kalian yang sedang memegang makanan tersebut. Kemudian di fotonya juga diberikan keterangan bahan dasar apa yang digunakan dalam makanan itu. Misalnya bahan dasarnya adalah singkong atau bahan dasarnya adalah ubi. Nanti dikasih keterangan seperti itu ya. Ya, sekian pemaparan materi pada hari ini.
Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan. Kemudian mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat untuk kalian. Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustazah ucapkan jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.